Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'da. Masyayikhuna al-afadil wa ulama'ana al-'izza wal kurama, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru-guru ngaji, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh dan sesepuh lingkungan sekitar Dusun Bimorejo, wa nakhussu bidzikri jajaran pengurus takmir Masjid At-Thayyibah, masjid yang kita tempati kegiatan pada malam hari ini. Tak lupa yang kami hormati jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bimorejo, Suryatan wa Tamfidiyatan, jajaran Suryah dan Tamfidiyah. Yang kami hormati segenap komunitas pemuda pecinta sholawat yang kebetulan terkhusus pada malam hari ini sadak sholawat Kanjeng Nabi menjadi tuan rumah. Alhamdulillah, sadak ini termasuk terbentuk agak akhir kalau saya tahu. Kenapa tahu? Karena saya sering diundang kemana-mana, tapi langsung eksis dalam setiap event-event kegiatan sholawat di Kecamatan Jawa. Alhamdulillah, ternyata berasal dari Bimorejo. Alhamdulillah malam ini menjadi tuan rumah. Dan seluruh para khadimul majlis, khadimul komunitas yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kami melihat ada dari Bungkak CR7 hadir, dari Alas Bulu Rabas dan Unggul Bersolawat hadir. Alhamdulillah. Juga hadir dari Alas Rejo Patas, komandannya di depan ini. Pemuda Alas Rejo terus asolawat, insya Allah seperti itu. Hadir juga pada malam hari ini. Tadi juga disebut apa tadi itu? Gerpas dari Sumberanyar. Alhamdulillah. Yang baju putih ini dari mana ini? Ada solawat sampai mati. Gerpas. Solawat sampai mati, tapi mudah-mudahan tidak mati. Bisa supaya terus bisa bersolawat ya. Pada Rasulullah SAW dan seluruh para komunitas yang hadir, yang kami mungkin tidak bisa menyebut satu persatu karena terlalu banyak yang hadir, tapi yang paling menarik perhatian saya yang terakhir tadi ada WPP. Apa WPP itu? Wanita? Tahu aja. Orang belum saya bilang itu. Saya tadi terkejut, kok WP hadir di sini? Ternyata ada P-nya 2 ya. WPP. Wanita? Banyuwangi. Bukan, pecinta sholawat apa tadi? Oh, WBP. WBP, saya kira WP. WP itu warung panjang, pasti. Ini pemuda-pemuda hafal semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pernah mampir ke WP. Kalau ke GWD silakan. Dan seluruh, tak lupa yang kami banggakan JSA, Jamiah Sholawat At-Thayyibah. Saya kira tadi JRA itu Jamiah Ruqyah Aswaja. Tapi ternyata ini JSA, Jamiah Sholawat At-Thayyibah, yang mulai tadi melantunkan syair-syair sholawat, syair-syair kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan seluruh para hadir, oh tak lupa, hadir tengah-tengah kita adik-adik KKN dari UGM ya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Alhamdulillah hadir juga malam hari ini, ikut berselawat dengan kita. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Dan Bukti juga hadir, alhamdulillah.
seluruh Bapak Ibu, kaum nahdien nahdiyat, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat wal afiah dan diberikan hidayah oleh Allah, sehingga dengan hidayah itu mampu menggerakkan kaki kita, mampu menggerakkan hati kita untuk bisa hadir ke majlis yang penuh dengan barakah pada malam hari ini. Oleh karena itu patut kita syukuri atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena tanpa adanya hidayah tidak mungkin kita paling kenceng ya penurut Madura untuk bisa hadir, melangkahkan kaki, hadir ke majlis ilmu, majlis salawat, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, longguna kita di tempat ka'dito, mudah-mudahan akan menjadi sebab kelak kita akan berkumpul di majlis surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salatullah wasalamihi daimaini mutalazimain mutatabi'ain. Kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami di sini juga mewakili Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonosobo, karena kebetulan kami juga menjabat sebagai Khatib Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonosobo, sekaligus juga mewakili rekan-rekan dari Aswaja Center An-Nahdiyah yang diketuai oleh Ustadz Zainullah. Kebetulan kami masuk di jajaran pembina ataupun penasehat. Alhamdulillah sangat bangga dan bahagia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ranting NU Bimorjo yang selalu eksis rutin melaksanakan kegiatan Lailatul Ijtima, yang itu merupakan ciri khas orang NU, bahwa kita adalah dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah tadi sudah ke-8 kali kalau tidak keliru. Bisa mengadakan kegiatan lintas sektoral, bisa mengadakan kegiatan lintas komunitas, lintas organisasi, bahkan lintas partai mungkin. Tapi tidak ada bendera partai ya. Kalau partai pasti menjadikan pasti memilih partai, makanya ini partai A, ini partai B, berarti berkumpul pada malam hari ini menjadi satu kesatuan di dalam kegiatan Lailatul Ijtima ranting Nahdlatul Ulama Desa Bimorjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kehadiran kita pada malam hari ini harus kita yakin bahwa itu murni karena adanya hidayah dari Allah, sehingga kita bisa duduk di tempat ini, bisa kita ngaji di tempat yang menurut Rasulullah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah tempat terbaik yang ada di muka bumi. Ketika Rasulullah SAW ditanya kegiatan apakah, tempat apakah yang terbaik yang ada di muka bumi, beliau menjawab adalah majalisul dzikri, majalisul ilmi, majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat. Di dalam majlis ini kita berzikir, dalam majlis ini kita membaca salawat mulai tadi awal sampai barusan salawat qiyam. Alhamdulillah, itu sebagai bentuk pengakuan kita dan kerinduan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah tidak akan pernah ditolak oleh Allah, karena di dalamnya ada sholawat. Biasanya jami' hadrah itu sebelum mulai hadrah ada syair semacam ini: Adimis salat ala al-habib Muhammadin فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Apa itu? Adimis salat alal habibi Muhammadin. Teruslah istiqomah, mendawamkan diri untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diterimanya solawat hatman, sesuatu yang pasti, tidak akan ragu-ragu lagi. Biwairi taraddudi, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Amal perbuatan kita dari sholat, puasa, sedekah dan lain semacamnya masih di antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang pasti akan diterima, bagaimanapun dan dimanapun, di tempat manapun dibaca, maka akan tetap diterima oleh Allah, yaitu salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berbahagialah kita hadir pada malam hari ini, hadir di kebun-kebun surga yang disebut dengan Rasulullah. Kalau ada majelis zikir, majelis sholawat di muka bumi ini, itu namanya kebun-kebun surga. Ketika Rasulullah keluar ingin mengisi sebuah pengajian, ngaji biasanya, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ajunan kak dimaaf, mau kemana kau ya Rasulullah? Aku mau hadir ke kebun-kebun surga. Raudhatun Jannah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Berarti malam hari ini kita duduk di tempat yang oleh Allah dinilai sebagai kebun-kebun surga, yang apapun yang kita lakukan, utamanya sholawat, akan terus tembus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya hadirun jamaah rahimakumullah. Karena ini kegiatan Lailatul Ijtima, keinginan dari panitia dan pengurus ranting, ada semacam materi khusus yang disampaikan. Kalau pidato secara umum, oke, boleh. Itu juga berdasarkan kitab-kitab rujukan hadis Al-Quran. Akan tapi Lailatul Ijtima biar ada suatu hal yang berbeda. Panjenengan nanti pulang ke rumah mendapatkan satu ilmu tentang satu bab saja. Dan ini insya Allah lebih efektif dalam kehidupan kita berubudiyah, dalam kehidupan kita bermuamalah, kehidupan kita sehari-hari. Dan pada malam hari ini kita akan mulai dari bab Thaharah, yang nanti di akhir sesi akan dibuka tanya jawab. Silahkan panjenengan yang memiliki masail-masail, memiliki muskilat-muskilat, ketidakpahaman tentang hukum khususnya Thaharah ataupun yang lain, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Ini ciri dari Lailatul Ijtima juga, tidak ditinggalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas tentang Thaharah. Apa Thaharah? Thaharah itu gimana? Nadhafah. Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwa Thaharah bermakna an-nadhafah, bersih-suci, bersih-bersih. Bersih-bersih dari apa? Bersih-suci dari apa? Pertama, Thaharah ini ada dua. Pertama, bersih-suci dari hadas. Yang kedua, bersih-suci dari najis. Kita tidak akan bahas secara detail tentang Thaharah, tapi yang diinginkan oleh pesan kepada kami itu utamanya tentang wudhu, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak di antara masyarakat kita yang tidak paham dengan batal-batalnya wudhu. Suatu contoh, paham tapi kurang paham, kadang-kadang tidak memahami sehingga keliru pemahaman. Kalau hanya salah paham tidak apa-apa, tapi kalau pahamnya salah, ini yang berbahaya, menjadi suatu yang sesat nantinya. Seperti yang viral sekarang terakhir itu ya, ada pondok pesantren yang viral ya karena nyeleneh pada yang lain, tidak menggunakan madhab yang empat, madhabul arba'ah, tapi menggunakan madhab Sukarno. Suatu saat bisa jadi nanti madhab Ustaz Herman, madhab Ustaz Eri, itu sudah menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu maka kegiatan ranting-ranting NU itu diarahkan untuk mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam berubudiyah, beribadah kepada Allah, atau bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Thaharah, bersesuci dari hadas. Hadas ini ada dua. Ada yang tahu anak-anak ini? Hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu, tapi kalau hadas besar itu mewajibkan kita untuk mandi.
bisa dibahas, itu sudah gampang. Yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tentang batal-batalnya wudhu, Bapak Ibu sekalian. Karena masih banyak yang belum paham, oh menyentuh ini batal, menyentuh ini tidak batal. Yang saya khawatirkan nanti malah gadero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kebetal. Ada itu, salaman sama mertua tadi batal. Mereka mertua, nah bukan apa, mahram. Nanti tak jelaskan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu sekalian, batalnya wudhu itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang masyhur disimpulkan jadi 1 itu ada 4. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan, as-sabilain, 2 jalan, qubul dan dubur. Qubul artinya depan, dubur artinya belakang. Laki-laki perempuan sama, kalau di depan itu namanya qubul, kalau di belakang namanya dubur. Keluar sesuatu ketika punya wudu, apa saja, baik itu berupa barang, baik itu berupa angin yang tidak kasat mata, tetap batal. Akan tokit, gitu itu. Kan tidak ada rupanya itu. Tapi karena keluar dari dubur, maka membatalkan wudhu. Keluar dari depan juga sama. Cut tiba. Kemih, tajiri, jagonek, batal wudhunya. Keluar apapun. Illal manni, ya kecuali keluar mani. Keluar apa saja batal. Yang kadang-kadang menjadi permasalahan orang sebiar. Maju dan biar gak berarti. Iya, itu bisa membatalkan wudhu, apalagi keluar masuk oleh anak. Hati-hati, sompet kalau biar ya, ibu-ibu mudah-mudahan tidak. Ngerti biar ya, udah ngerti biar itu jarak ngerti. Orang bima gitu aja mau biar. Akan tok apa saja keluar sesuatu dari 2 jalan itu, maka menjadi batal wudhu kita. Yang kedua, hilang akal. Sebab tidur atau lainnya tidur, kecuali tidur duduk yang duduknya tidak berubah, pantat ini tetap menempel di bumi. Kalau orang gemuk bagaimana? Itu masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan batal karena apa? Duburnya ini tak menempel, dia lempok. Kalau bumi bebenah, masih ada kesempatan angin untuk masuk. Ya. Saya mau coba. Saya mau parana, kalau cuma lompo-lompo tikus tidak. Lompo-lompo kata sendiri. Batal wudhunya. Ketika hilang akal sebab apa? Ayam, orang ajar, ayam itu batal wudhu. Atau minuman keras pas akalnya sudah hilang, tak sehat, kalau keras, batal wudhunya. Kecuali orang tidur yang duduknya tetap tidak berubah, ketika bangun tetap tidak berubah. Tapi mungkin itu nasela ketika bangun tak berjumpa akan sokona, buri nangangkat batal. Tengah ini masalah wudhu, Bapak Ibu sekalian. Kalau wudhunya batal, sholatnya tidak sah. Karena wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Wudhu itu sesuatu yang akan membolehkan kita melaksanakan sholat. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka wudhu menjadi wajib. Mala yutimul wajib illa bih wa huwa wajibun. Wudhu itu sunnah, tapi kalau mau melaksanakan sholat menjadi wajib. Paham gih? Tidur atau lainnya tidur, kecuali tidur duduk. Motor tak bertanah, mentah ke masjid. Biasanya orang kalau tidak bisa tidur datang ke masjid. Apalagi para Jumatan, bosan. Dok. Iya. Dok, mas kelok. Setan namanya. Oh, paling kuan orkes kira-kira duduk tengah malam. Padahal Jumatan mulai pagi tidur. Para Jumatan datang ke masjid tidur. Maka tepat wujudnya. Posisikan yang bagus supaya tidak perlu ambil wudhu lagi, wudhunya tidak batal. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sama-sama balik, itu batal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa saja mahram kita?
Mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Siapa saja? Orang tua, terus wain ala ke atas. Orang tua, mbak, buyut, oh duduk. Oh iya, tak batal. Yang kedua, anak, terus ke bawah, cucu, cicit ke bawah, sampai trik ke bawah, tidak batal. Ya. Atau saudara kita, saudara seayah, saudara seibu, atau saudara seayah seibu, biasanya disebut dengan majadi. Kalau dari UGM bilangnya tante sama om ya, tante sama om, beda dengan orang dia majadi. Enceng ya, enceng. Anu om tante, anu UGM. Itu tidak batal karena haram dinikah. Terus ada lagi apa namanya yang menjadi mahram sebab rodok. Mahram sebab rodok karena mahram samaretan karena susuan. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian ketika menyusui bayi yang bukan anaknya. Kalau menyusui bapaknya tidak apa-apa. Tidak akan menjadi mahram itu. Kita kabin masalahnya. Kadang-kadang bapaknya awas kak ini ya. Menyusui anak orang lain, kalau menurut Imam Syafi'i itu harus 5 kali susuan di waktu yang berbeda dan harus sampai kenyang. Kalau menurut Imam Syafi'i 5 kali susu di tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda itu sudah menjadi saudara rodok yang nantinya akan menjadi tidak batal ketika kita bersentuhan. Tidak boleh dinikahkan. Orang tuanya menjadi mahram bagi anak, terus ke atas kambang-bana menjadi mahram, ke anaknya juga menjadi mahram. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Dok kita kok raja sesuai begini. Anaknya sendiri laki-laki. Ketika besar, padahal sudah menyusu nikah sama dia. Benar ya Pak Semua dan boleh kotoran anak. Karena lako nitip ya sesuai karena nangis. Ternyata lebih dari 5 susuan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bukan 5 susuan, tapi 3 kali susuan. Kalau Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi mengatakan bukan cuma 3 susuan, yang penting nyosok, kakak kenyang, tak kenyang, pokok pernah nyosok, sedikit banyak itu sudah menjadi rodok. Hati-hati, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Tidak dapat bagi, tidak ada rangka. Kalau memang mau dirodokkan, monggo. Kau akan aku persaudarakan dengan anakku, aku susui kau. Menurut aja dengan kau. Lah, ada tangke, anaknya boleh. Ya apa gila? Yang bayangkan yang bohong ya kira. Itu menjadi saudara rodok. Ibu sekalian hati-hati panjenengan dalam menyusui anak-anak kita. Kalau itu bukan anak kita, walaupun itu saudara sapopo, misalnya saudara. Tapi kan masih batal wudu. Tapi ketika disusui menjadi Imam Syafi'i mengatakan 5 kali, maka menjadi saudara rodok. Sama dengan saudara kandung, tidak boleh dinikahkan. Ketika bersentuhan tidak batal wudu. Terus ada lagi yang tidak menjadi mahram karena sebab musyawarah, karena sebab pertalian pernikahan. Matwa nikah mahram. Bahkan mahram selamanya. Misalnya si A menikah dengan anaknya si B, maka si B ini akan menjadi mahram selamanya. Ketika bersentuhan dengan mertua, salaman, rahmat tua, senake, kabini, bini, kalake, matua laki, matua bini, itu tidak batal Bapak Ibu sekalian. Tapi kami melihat di masyarakat masih belum mau salaman ke matua, loh tidak batal itu. Itu sudah menjadi mahram musyawarah, sebab musyawarah, bil musyawarah, bahkan selamanya. Kalau misalnya istri kita meninggal, sama mertua tetap menjadi mahram selamanya, tidak boleh menikah. Dia kawin mertua, itu anak-anak mati nggak dia kawin mertua. Wah, ada macam, nggak boleh, kecuali anak angkat, ada masalah. Jadi hati-hati. Ini masalah hukum, makanya perlu disampaikan hal semacam ini supaya masyarakat betul-betul paham siapa yang menjadi mahram kita dan bukan mahram. Nah, yang bukan mahram ini sudah masuk
sapopo paling dekat, sepupu paling dekat itu bukan mahram. Maka orang yang ngocak ada sapopo, sapopuan, berarti oleh kawin. Ada yang mengatakan tak ngerti, botaretan, hotel dia, itu juga sesat, salah, batal itu Bapak Ibu sekalian. Ketika menyentuh sepupu, karena itu sudah bukan mahram, tapi sudah halal untuk dinikahkan. Nah itu terkait dengan yang ketiga, menyentuh laki-laki dan perempuan. Tapi ini khilaf para ulama. Kalau Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit secara langsung, tidak ada satirnya, tidak ada hail penghalang, maka menjadi batal. Bagaimana kalau menyentuh istri kita? Istri itu bukan mahram. Kalau cerai dengan kita sudah lepas, walaupun tidak cerai itu bukan mahram. Ingat kata kuncinya, mahram adalah orang seoleh, cetak oleh kawin. Mon bini kan benita oleh kawin, mereka kawin. Ini mereka kawin, ini anu. Mesti apa anu aku? Bini benih mahram bersentuhan dengan istri batal, kecuali dengan pendapat Imam Maliki yang mengatakan Imam Hambali mengatakan bersentuhan dengan istri itu tidak batal, atau perempuan lain asalkan tidak ada syahwat. Kalau Imam Syafi'i syahwat tak syahwat akun batal, karena sulit untuk mengetahui syahwat tak syahwat. Menurut Imam lain tidak tersetik, udah nafsu kan dia ya kan, udah nafsu satu ini masih ya batal berarti. Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, apa saya keempat nomor apa ya ini? Nomor telok tersedik, laki bini. Saya nomor 2 gila, apa? Kalau pagi ya. Nomor 2 tidur, hilang akal. Yang nomor 1 itu adalah yang nomor 4. Nomor 4. Ingat ya saudara-saudara, menyentuh kubul atau dubur dengan apa? Dengan telapak tangan atau jari-jari. Kubul sudah paham tadi, kubul yang di depan, dubur yang di belakang. Mana area kubul itu? Gini kau, benar kakek, erakku mereka. Walaupun punya anak kecil, di anaknya erakku, ada budi bajok, batal wudhunya. Bukan karena dewasa dan tidak, batal wudhunya. Atau duburnya, yang masuk area dubur, bunter ragu, sebelum nak berantak. Di mutamar saja, tapi butuh gitu. Area itu, benih. Ada yang tidak paham Bapak Ibu sekalian, mengatakan tongkeng botal, tongkeng botal, dulu nih. Terlalu malu loh kali budur ke budur. Tidak, area bahaya di dalam itu. Meneguk itu dengan jari atau telapak tangan batal. Kalau dengan belakang tidak, tidak boleh. Apa? Botol, borong ini boleh. Nah, tidak boleh. Atau pakai apa? Kain atau apa? Ada yang menyentuh secara langsung kubul atau dubur. Kalau perempuan bagaimana? Ada batasan-batasan tertentu. Ya mohon maaf, bukan porno, tapi itu yang area terlihat ketika duduk aja rukong itu saya lihat. Di pokok nama cing ada batas-batasnya. Ketika aja rukong yang terlihat dari luar itu batal. Maka dia pokok itu ini enggak penting kemudian diutuki. Ada lagi antilia. Itu batal-batalnya wudu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya panjenengan paham, kalau bersentuhan laki bini gelap suami istri di Nur Imam Syafi'i tetap batal, kecuali panjenengan ke Madinah pindah madhab tidak apa-apa, atau tetap ikut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa asalkan kita diam bukan menyentuh itu tidak batal. Al-lamis dunal malmus, yang batal adalah orang yang menyentuh, tapi dunal malmus, orang yang disentuh tidak batal. Bila ketika tawaf dianjurkan kalau kita tidak pindah madhab, karena pindah madhab ini sulit Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Kita harus mengikuti aturan-aturan lain di madhab lain. Kecuali misalnya ada satu madhab yang mengatakan makan ikan kota itu batal, karena pernah
karena ada hadis Rasulullah. Tapi mungkin Syafi'i tidak. Bahkan ada yang beranggapan di masyarakat makan itu batal wudu ya. Tidak, karena bisa dibok asalkan tak kentok. Mau makan sambil kentok. Wah. Ini bukan makannya yang membatalkan, tapi kentutnya. Makan tidak membatalkan wudu, tapi menurut satu mazhab makan ikan unta, daging unta dibatal. Imam Syafi'i tidak. Makan apapun, makan ular, makan apa, wudu ada sah. Walaupun haram yang dimakan, tapi wudunya tetap tidak batal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka panjenengan harus paham bagaimana tata cara taharah yang benar, tata cara bersuci yang benar, sehingga ibadahnya panjenengan, sholatnya panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat sahnya sudah terpenuhi. Termasuk insya Allah biasanya karena di sini banyak nelayan, bapak-bapak sekalian, jadi orang apa itu sih mau tasik kau juga boleh. Ada 7 macam air yang boleh dibuat bersuci. Salah satunya adalah ma'ul bahri, air laut. Maka dapat jenengan mentar kata-kata sek, ntar alako, pas hujungan ini sampan, kalau sempat saya hujungan, tidak ada nupai. Tapi yang bisa bojo, itu agak ada hujungan kan di kanan apa? Atau lo kontu, duduk tidak apa-apa. Kalau mungkin berdiri pas takut kata sek dikit kan? Bojo bebon. Bagaimana cara ambil duduknya? Pakai air laut. Mun air ini mampu neman. Ini kok yang saat tua nih kene, ayah kok hingga wudhu tak ada. Tak paham bahwa air laut itu bisa dibuat untuk berwudhu dan sah. Kalau wudhu kain kasir, tak apa. Karena itu min aslul hilqah, aslinya memang asin. Tapi mun air biasa masih beli hujan, tak oleh. Kalau air hujan yang mana bunyi kasir, itu tetap tidak bisa mensucikan. Banyak sebenarnya yang perlu dibahas, tapi intinya pada malam hari ini dan pula mengajarkan kepada panjenengan semua tentang batal-batalnya wudu. Nanti kalau Anda tidak paham mungkin bisa dilanjut dalam sesi tanya jawab. Mungkin hanya itu sementara yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab tentang masalah dunia, permasalahan-permasalahan keagamaan, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, utamanya fokus coba ke bab taharah, tentang wudu, tentang mandi dan semacamnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad